yang sunnah mempuasakan dia lagi besar, lagi sangat besar kelebihannya dan besar pahalanya dan kemuliaannya, seperti yang tersebut di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu beberapa hari pertama. Nah, jadi ini ada beberapa puasa sunnah. Yang puasa sunnah itu mempunyai kelebihan. Nah, di antaranya yaitu mempunyai pahala yang sangat besar. Ya, seperti mungkin sering kita dengar, di antaranya yang sering kita dengar, puasa setelah kita puasa Ramadan. Nah, kita puasa 6 hari sama seperti puasa 1 tahun. Itu yang sering kita dengar. Nah, di sini juga akan dijelaskan beberapa puasa yang puasa itu tergolong kepada puasa sunnah, yang mempunyai kelebihan ataupun pahala yang besar. Dah, yang pertama hari Arafah. Hari Arafah yang lain daripada orang yang mengerjakan haji, yaitu hari yang ke-9 pada bulan Dzulhijjah. Berarti hari yang ke-9 pada bulan Dzulhijjah, berarti ketika yang sunnah puasa itu bagi kita yang tidak berhaji. Orang yang berhaji nggak sunnah puasa, karena pada hari itu kalau orang yang berhaji, kalau nggak salah itu lagi di Mina. Nginap di Mina. Kalau orang yang haji 9 Dzulhijjah. Jadi sunnah puasa ini khusus bagi orang yang tidak melakukan haji. Yang mana puasa Arafah ini yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Karena sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siyamu yaumi arafata uhtusiba 'alallahi an tukaffiras sanatallati qablahu wa sanatallati ba'dahu. Artinya, bermula puasa pada hari Arafah itu diharap daripada Allah Ta'ala bahwa menghapuskan akan dosa pada hari yang dahulu dan pada tahun yang kemudian. Pada tahun yang dahulu dan pada tahun yang kemudian. Kalau di dalam fikih itu diatur, kita nggak boleh cuma puasa hari Arafah saja. Nah, kalau cerita dalam fikih itu kan bahwa hari Arafah itu ada hari kepastian. Nah, sebelumnya ada hari Tarwiyah. Nah, jadi tanggal 8 bulan Dzulhijjah itu hari Tarwiyah. Nah, menurut ceritanya mungkin yang sudah sering kita dengar bahwa di hari yang ke-8 bulan Dzulhijjah, kan ini diambil daripada cerita Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim pas malam tanggal 8 dia mimpi. Yang mimpinya itu dia disuruh menyembelih anaknya. Ragu dia. Tarwiyah tadi ragu. Ini benar apa enggak? Lah malam Arafah tanggal 9 malamnya ngimpi lagi yang sama. Mimpi yang sama yaitu perintah untuk menyembelih anaknya, putranya yaitu Ismail. Lah malam ketiga ataupun dikatakan Lailatun Yaumun Nahar, hari raya. Nah, disitulah dilakukan penyembelihan. Makanya kalau di dalam fikih itu bahkan sunnah untuk puasa di hari Arafah, dan disunahkan juga
pada hari Tarwiyah. Nah, baik itu tanggal 8. Tanggal 8 dan tanggal 9. Nah, berarti dua hari Pak? 2 hari, disunahkan 2 hari. Nah, karena ada sebagian pendapat juga mengatakan bahwa puasa tanggal 9 itu orang-orang sebelum umat Nabi Muhammad juga sudah puasa. Jadi untuk membedakan maka ditambah dengan hari Tarwiyah tadi. Nah, ada sebagian pendapat mengatakan ini jangan menyerupai perbuatan orang, kalau nggak salah Nasrani kalau nggak salah, supaya beda maka kita ditambahkan 1 hari, jadi 2 hari sebelum hari Arafah itu. Nah, kedua, nah itu yang pertama tadi tanggal 9 Dzulhijjah atau puasa Arafah. Yang kedua puasa yaitu hari Asyura, yaitu hari yang ke-10 pada bulan Muharram. Tanggal 10 bulan Muharram. Namanya hari Asyura. Atau kalau kita ini kalau kita ini bukan hari Asyura, tapi bulan Suro. Oh, bulan Suro. Suro. Ya, dari Asyura. Bulan Suro. Suro boleh puasa Pak? Nah, Asyura. Bulan Suro puasa Suro ya? Nah, itu tapi ini yang disunahkan itu tanggal 10-nya. 10 Dzulhijjah. 10 Suro. 10 Muharram. 10 Muharram. Kalau bahasa Arabnya kan Muharram. Ya. Kalau bahasa orang Jawa ini Suro. Suro ini mungkin diambil dari kata Asyura, yaitu 10 Muharram. Nah, karena sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siyamu yaumi Asyura, uktusiba ala Allahi ayyukaffiras sanatal lati qablahu. Artinya, bermula puasa pada hari Asyura itu diharap daripada Allah Ta'ala bahwa menghapuskan dosa pada tahun yang dahulu. Nah, harapannya semoga puasa dosa-dosa di tahun yang telah lewat dihapuskan. Nah, itu dihapuskan. Karena ini bisa dibilang kan awal bulan. Bulan Muharram ini kan awal bulan. Makanya kalau dalam Islam tahun barunya 1 Muharram. Ini kita disuruh puasa 10 Muharram. Yang maksud dan niatnya semoga dosa-dosa tahun lalu bisa tahun kalender Islamnya Pak ya? Ya, kalender Islam. Itu yang kedua. Yang ketiga, hari Tasu'a, yaitu hari yang ke-9 pada bulan Muharram. Nah, pokoknya yang jelas 9-10 ya? 9-10 disunahkan. Jadi di bulan Muharram bukan hanya bulan tanggal 10-nya saja, tapi 9-nya juga. Begitu juga di bulan 9 Dzulhijjah tadi. Kalau dalam fikih itu disunahkan juga 8-nya, 8-9. Kalau tadi ini kan tanggal 10 dan tanggal 9-nya. Yang 9 ini namanya puasa Tasu'a. Karena sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lain ishtu ila qabilin la asumut tabi'a famata sallallahu alaihi wasallam qablahu. Artinya, sungguhnya jika aku hidup kepada tahun yang datang, niscaya aku puasakan pada hari yang ke-9 pada bulan Muharram. Maka mati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu daripadanya. Nah, maksudnya sebelum tanggal 9
Nabi ini punya, kalau bahasa kita ini seperti nazar, kan itu. Yang mana niat ketika aku masih hidup, seperti katakan di sini, sungguh jika aku hidup kepada tahun yang datang, niscaya aku puasa pada hari yang ke-9 pada bulan Muharram. Berarti masih di tahun yang sebelumnya. Masih di tahun yang sebelumnya, Nabi sempat mengucapkan, kalau aku hidup sampai tahun yang ke depan, maka di tanggal 9 Muharram saya akan puasa. Dan ternyata belum sampai kepada tanggal 9 Muharram, Nabi sudah wafat. Berarti intinya memerintahkan kita. Intinya memerintahkan kita untuk melakukan puasa. Karena mungkin besar manfaatnya. Mungkin menurut Nabi itu fadilahnya itu besar, pahalanya itu besar. Sehingga kita diperintahkan untuk puasa pada tanggal 9 Muharram. Maka 2 hari, 9, 10 pada bulan Muharram. Kalau pada bulan Dzulhijjah 8, 9. Dan bagi kita ini tanggal 10-nya nggak boleh, karena ada hari-hari, mungkin di belakang ada disampaikan nanti, hari-hari yang haram bagi kita puasa. Itu diantaranya 2 hari raya, Idul Fitri, Idul Adha, Idul Fitri, itu haram puasa. haram. 2 hari raya itu. 2 hari raya itu. Habis itu hari tasyrik, hari raya kedua haji, ketiga, keempat. 2, ketiga, keempat yang diharamkan. Itu haram. Itu khusus bulan haji. Kalau haji berarti hari raya pertama. Habis itu ditambah hari raya tasyrik 3 kali. 4 hari. Berarti setelah lebaran keempat boleh puasa. Ya, setelah 4 hari. Setelah keempat hari lebaran baru boleh puasa. Karena di hari-hari 3 hari itu masih disunahkan untuk berkurban. Jadi haram untuk puasa. Yang keempat, sunnah puasa pada 10 hari yang pertama. 10 hari yang pertama daripada bulan Dzulhijjah, karena hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, inna sauma yaumin minhu ayal asri ya'dilu siyama sanatin wa qiyama lailatin minhu ta'dilu qiyama lailatul qadri. Artinya bahwa puasa sehari daripadanya, yakni daripada 10 hari yang pertama pada bulan Dzulhijjah, itu menyamai puasa setahun. 10 hari yang pertama berarti, kalau menurut hadis ini bukan yang sering kita dengar kan puasa Arafah tadi, yang sering kita dengar bahwa bulan haji sebelum hari raya haji itu puasanya sehari. Nah, itu menghapuskan dosa yang setahun yang lalu. Nah, tapi kalau menurut hadis yang ada di sini, sunnahnya itu yaitu 10 hari yang pertama. Berarti puasanya mulai tanggal 1. Tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 9 hari. Ataupun kalau kita genapkan 10 berarti sebelum. Tapi di sini dikaitkan dengan Dzulhijjah, bahwa puasa sehari daripada sunnah puasa pada 10 hari. Sunnah puasa pada 10 hari yang pertama
daripada bulan Dzulhijjah, karena hadis Nabi, yang artinya hadis Nabi tadi, bahwa puasa sehari daripadanya, yakni daripada 10 hari yang pertama pada bulan Dzulhijjah, itu menyamai puasa setahun, dan bahwa berdiri pada berbuat ibadah di dalam semalam daripadanya itu menyamai berbuat ibadah di dalam semalam Lailatul Qadar. Berarti kalau menurut hadis ini, puasa sehari daripadanya, yakni daripada 10 hari yang pertama pada bulan Dzulhijjah itu menyamai puasa setahun. Berarti ya nggak salah juga. Karena perintahnya di sini adalah melakukan puasa di 10 yang pertama. Menurut hadis, 1 hari puasa pahalanya seperti setahun. Apalagi 10 hari kan. Apalagi dalam 10 hari pertama sampai selesai 10 tahun. Berarti ya tadi ya sekurang-kurangnya 1 hari. 1 hari. 1 hari pun kita puasa itu sudah setahun. Di 10 hari pertama. Dari 10 itu mau mana mau kita ambil ya. Ya, entah 1, entah 2. Tapi yang lebih utama ya tadi. Iya, pertama. Di 8 dan 9. 8 9. Yang lebih utama. Kan dikaitkan dengan 9, 10 fadilah ataupun pahala yang lainnya di tanggal. Berarti kalau kita puasa di bulan itu dapat pahala lainnya 2 pahala jadinya kan? Ya. Di 9 10 kita ambil. Nah, terus di minggu 10 pertama. 10 pertama. Sehari daripada 10 pertama. Gitu. 1 hari daripada 10 pertama. Dan pahalanya itu puasa kita seperti puasa setahun. Dan ketika kita malamnya ini beribadah, maka malam kita itu sama seperti beribadah semalam di malam Lailatul Qadar. Itu pahalanya. Kelima, sunnah puasa pada 10 hari yang pertama pada bulan Muharram. Sunnah puasa pada 10 hari yang pertama, berarti di tanggal 1 sampai tanggal 10 pada bulan Muharram. Karena hadis Nabi SAW, afdhalus siyami ba'da syahri Ramadan sahrullahil muharrama. Artinya bermula yang terlebih afdal puasa kemudian daripada bulan Ramadan itu yaitu puasa pada bulan Muharram. Ini diantaranya. Jadi sebenarnya kalau kita kembalikan ke belakang lagi, ya kalau kita ingin mengikuti apa yang ada dalam isi kitab ini, ya hari-hari kita ini penuh dengan puasa, ibadah. Kan gitu. Kalau kita lihat di bab-bab sebelumnya saja, udah ibadah ya semua. pokoknya mulai dari bangun sampai mau tidur lagi itu ibadah, jangan ada yang lain. Begitu juga kalau kita lihat bulan per bulan kalau kita mau puasa ada aja, aja. Nggak ada putusnya. Nggak ada putusnya. Berarti sebenarnya lebih irit sama itu. Iya. Tapi enggak, kenyataannya enggak. Kita belum Ramadan ini ternyata irit apa? Soalnya gini, kalau kita lihat nih kebiasaan sehari-hari kita yang nggak puasa itu untuk makan sehari-hari itu ala kadarnya. Pokoknya apa adanya kita makan. Kalau belum puasa mana bisa. Tapi kalau puasa ini kenapa yang nggak ada pun diada-adakan. Nesu lah seposo nggak. Makanya kalau dibilang puasa ini bisa menghemat. Nah, tambah double. Tapi mungkin bagi orang-orang yang istilahnya memang benar-benar dia memikirkan hidupnya ini untuk ibadah, ya bisa jadi. Ya. Tapi kalau kayak kita seperti kayak tradisi Pak ya kan. Ya, puasa itu kalau nggak ada bukaan, nggak ada yang wow, nggak pas itu ya kan.
tetap beda. Tetap beda. Dan lagi sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man soma yauman minal muharrami, wallahu bi kulli yaumin wa salasina yauman." Artinya barang siapa puasa sehari daripada bulan Muharram, maka baginya pahala dengan tiap-tiap sehari 30 hari pada bulan yang lain. Sehari kita puasa, pahalanya itu sama seperti Sebulan. sebulan di Hari bulan yang lain. bulan. Bulan Muharram kita puasa Sehari sehari, sebulan dapat sama seperti kita puasa di bulan Satu yang bulan. lain, satu bulan Di hari bulan yang lain. Makanya banyak orang kalau mengambil ilmu-ilmu hikmah itu Diambilin itu di puasa. puasanya di bulan Muharram, ataupun kalau Bulan di Suro. bahasa kita ini bulan Suro. bulan Suro. Nah, kan itu tadi hitungannya puasa sehari, Selesai kan? sama seperti satu bulan, Sebulan. itu pahalanya. Tapi jangan berarti gini, nanti punya utang puasa Ramadan Apa ya di bulan Suro aja bulan mana itu kan? nggak bisa, tetap nggak bisa. Kalau itu tetap harus di Kenapa? kalau wajib puasa Ramadan ya tetap harus dibayar. Nah. Keenam, sunnah puasa pada bulan Rajab. Nah, ini yang sudah baru saja lewat. Sunnah puasa pada bulan Rajab karena hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rajabu sahrullah wa sa'banu sahri wa ramadanu sahru ummati. Artinya Rajab itu bulan Allah Ta'ala, dan Sa'ban itu bulanku, kata Nabi, dan Ramadan itu bulan umatku. Nah, dari situlah disunahkan untuk puasa di bulan Rajab. Karena kalau orang yang sudah sebenarnya ini kalau yang lebih luas lagi keterangannya, fadilah keutamaannya itu ada di kitab ada yang khusus maksudnya fadilah bulan itu, Rajab, Sa'ban. Rajab, Sa'ban, fadilahnya apa, Ramadan. Ramadan apa, ada itu masing-masing. Cuma ini pembahasannya sementara ini di sini secara singkat saja. Nah, itu diantaranya di bulan Rajab. Dilihat daripada hadis Nabi. Dan ketujuh, sunnah puasa pada bulan Sa'ban. Nah, ini yang bulan sekarang. Karena hadis daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istaqmala siyama sahri qattu ila Ramadan wa ma ra'aituhu fi sahrin aktsara minhu siyaman fi Sa'ban. Artinya tiada aku lihat akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa sebulan sekali melainkan pada bulan Ramadan. Nah, jadi Nabi itu nggak pernah puasa yang sebulan penuh Di bulan Ramadan. kecuali di bulan Ramadan. Ramadan. Dan tiada aku lihat akan dia pada bulan yang terlebih banyak daripada puasa seperti yang di dalam bulan Sa'ban. Nah, maksudnya kalau yang Ramadan ini sebulan penuh hukumnya wajib. Tapi nggak ada Nabi melakukan puasa-puasa sunnah lebih banyak Di bulan Sa'ban. dibandingkan di bulan Sa'ban. Berarti dari mulai 1 Sa'ban sampai apa bisa puasa kita? Boleh. Dari 1 Sa'ban sampai 30 Sa'ban. Sambung lagi Ramadan. Ramadan. Sampai Ramadan. Mantap. Nah, bahkan ini
Kalau orang-orang tua di Jawa sana itu lebih banyak puasanya itu 3 bulan. 2 bulan. Rajab tadi. Rajab penuh, Rajab penuh. Sa'ban penuh, Ramadan. tambah Ramadan, tambah lagi nanti puasa Syawal Sawal 6 hari. 6 hari. Hebat kali itu pokoknya Bang. Iya. Baru. Enak. Sekarang beras nggak habis 3 bulan. Enggak. Bapak gitu, Pak. Coba. Coba. Siap. Bulan nih kadang. Nah, yang intinya itu banyak. Jadi istilahnya kalaupun mau kita lakukan itu ada Banyak. tuntutannya. Tuntunannya. Tuntunannya. Rajab, Sa'ban, Ramadan. Nah, bahkan di bulan Sa'ban ini sangat dianjurkan 3 hari pertama, 3 hari di awal, di pertengahan, dan 3 hari di akhir. Nah itu ada di dalam kitab yang saya baca juga ada. 3 hari awal, 3 hari di awal, 3 hari 3 pertengahan, di 3 hari di akhir. itu tutupi tengah itu. Nah, itu Tengah, tutup tengah. awal di pembukaan, Pembukaan, tengah, pertengahan. pertengahan, habis itu akhir di Akhir. penutupan. Udah. Dan kalau saya baca di keterangan yang lain bahwa tujuan di bulan Rajab dan di bulan Sa'ban ini kan sunnah. Sunnah. Tujuannya untuk melatih Untuk menghadapi Ramadan. menghadapi Ramadan. Makanya kita kalau udah di bulan, kita yang nggak puasa ini, yang nggak puasa, kalau sudah masuk di bulan-bulan Sa'ban ini, itulah hawa-hawanya udah masuk hawa. Masuk puasa. Puasa. Emang iya, Pak. Itu kayaknya udah mau puasa. Hawanya itu kita Mulai terasa ya. Berarti kita udah mulai puasa, bisa mulai Pak puasa Sa'ban di Sa'ban ini ya. Boleh. Berarti itu enggak harus, kan dia ada enggak yang hari-hari haram itu Nggak ada. Jumat apa itu enggak masalah. Nggak ada di sini. Ada ya. Yang ada haram. Yang penting itu tadi, Niatnya untuk kan tujuan kita ini kan untuk latihan. Kalau bisa ya dicari di hari-hari selain hari-hari itu di hari Jumat. Oh iya. Oh kadang kita mau cari, ya makanya tadi kan 3 di awal, 3 di tengah, dan 3 di akhir. Akhir. Kalaupun nanti di Jumat misalnya, oh awal Sa'ban ini Jumat, kan itu Jumat, Sabtu, Minggu, berarti di awalnya. Oh kadang di tengah nanti pas hari di tengah tanggal 14-nya misalnya, tanggal 14-nya di hari Kamis, Terus Jumat, Sabtu Sabtu, lewat. berarti 14, 15, 16. Itu juga di akhir, ini nggak masalah. 3 hari ya. 3 hari. Dah, itu berkaitan dengan bulan Sya'ban, dan ini masih dalam bulan Sya'ban. Kedelapan, puasa di dalam bulan Syahrul Haram, yaitu bulan Rajab dan bulan Dzul Qa'dah dan bulan Dzul Hijjah dan bulan Muharram, karena sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saumu yaumin min sahril haram afdalu min salasina min ghairihi wa saumu yaumin min ramadana afdalu min salasina min sahril haram. Artinya puasa sehari pada bulan Syahrul Haram, bulan haram. Bulan haram ada 3 tadi. Yaitu yang pertama Rajab, bulan Rajab, terus bulan Dzul Qa'dah, terus bulan Dzul Hijjah, dan bulan Muharram. Jadi ada 4: Rajab, Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, dan bulan Muharram. Nah, bulan haram terlebih afdal daripada 30 hari daripada bulan yang lainnya.
pada puasa sehari pada itu tadi. Berarti di bulan yang 4 tadi, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, puasa kita sehari itu pahalanya lebih utama daripada puasa di bulan selain itu. Utama. Nah, ini selain bulan Ramadan. Berarti 4 bulan tadi itu lebih bagus sehari kita puasa di bulan itu dibanding di bulan yang lain selain bulan Ramadan. Itu yang pertama. Dan puasa sehari pada bulan Ramadan terlebih afdol daripada 30 hari daripada bulan Syahrul Haram. Bulan yang 4 tadi. Bulan yang 4 tadi. Nah, jadi sehari kita puasa Ramadan itu lebih bagus dibanding kita puasa di bulan-bulan yang tadi 30 hari bulan Rajab, 30 hari bulan Dzulqa'dah, 30 hari bulan Dzulhijjah. lebih bagus di bulan Ramadan. 1 bulan Ramadan. Apa di Ramadan aja lah puasa lah. Ya itu makanya gini, kalau kita kita mau memperbanyak puasa misalnya, memperbanyak puasa selain puasa wajib. Kalau yang Ramadan kan wajib. Nah, jadi kalau kita mau memperbanyak pahala puasa sunnah, maka lakukan di bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, sama Muharram. Minimal sehari-sehari aja. Sehari-sehari ataupun 3 hari, kan itu. Tapi kalau dibandingkan ya jelas beda lah. Orang fardu sama sunnah. Yang bagus aja lah. Tapi kan mau jadi yang beda. Kalau itu kan sama yang lain. Yang lain Semua puasa. orang kayak gitu. Cari yang beda. Iya. Apa itu sini? Kasih Kak. Udah, lanjutkan sedikit. Bulan Muharram puasa sehari daripada bulan Syahrul Haram tadi bulan yang 4 terlebih afdal daripada 30 hari daripada bulan yang lain. Nah, dan puasa sehari pada bulan Ramadan terlebih afdal daripada 30 hari daripada bulan Syahrul Haram. Dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man soma salasata ayamin min syahril haram, al-khamisa wal jumu'ata wa sabata, kataballahu lahu bi kulli yaumin ibadatan tis'u mi'atin amin." Artinya, barang siapa puasa 3 hari daripada Syahrul Haram, jadi bulan yang 4 tadi. Barang siapa yang puasa 3 hari di bulan yang 4 tadi, yaitu hari Kamis dan Jumat, Sabtu. Nah, tadi kan puasanya 3 hari. Kamis, Jumat, Sabtu. Niscaya disuratkan Allah baginya dengan tiap-tiap sehari ibadah 900 tahun. 900 tahun. 900 tahun. Bermula yang terlebih afdal daripada bulan 4 itu yaitu bulan Muharram. Nah, jadi kan tadi ada 4 tadi. Ada Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Jadi 3 kalau hari. kita mau puasa 3 hari, kita mulai Kamis, Jumat, Sabtu.
pahalanya kita puasa 3 hari tadi itu sama dengan ibadah 900 tahun. 900 tahun. 900 tahun. Nah, kita umur berapa paling? Wah, 100 lebih nggak sampai. Sekali aja lah, setahun aja lah. Tadi katanya puasa sudah apa wajib aja. 200 tahun Pak. Makanya banyak orang sebagian mereka itu puasa ini yaitu tadi puasa 3 hari. Nah, tapi ada pakai hitungan-hitungan. Nah, ternyata di sini puasa di bulan Muharram yang kita puasa cukup 3 hari, yaitu Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, itu sama dengan puasa 900 tahun. 900 tahun Bapak. Karena sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Afdhalu saumi ba'da Ramadan sahrullahi Muharramun." Artinya bermula yang terlebih afdal puasa kemudian daripada Ramadan itu yaitu puasa pada bulan yang dibangsakan kepada Allah, yaitu bulan Muharram. Inilah puasa yang berulang-ulang sebab berulang-ulang tahun. Adapun puasa yang berulang-ulang sebab berulang-ulang bulan itu yaitu puasa sehari pada daripada awal bulan dan sehari daripada pertengahan dan puasa sehari daripada akhirnya dan puasa pada hari Bait, yaitu yang ke-13 daripada tiap-tiap bulan. Nah, yang intinya ada puasa yang puasa kemudian daripada Ramadan yang terafdol di bulan yang dibangsakan kepada Allah, yaitu bulan Muharram. Nah, puasa ini yang berulang-ulang sebab berulang-ulang tahun. Jadi maksudnya tahun ini ya gitu, bulan Muharram, hari Kamis, Jumat, Sabtu. Masuk tahun kedepannya, ya kita puasa lagi. Kamis, Jumat, Nah, Sabtu. Kamis, Jumat, Sabtu. Masuk tahun baru lagi, ya gitu juga. Jadi maksudnya berpindah dengan bergantinya tahun. Ketika berganti tahun, tetap sunnah terus puasanya. Kan itu. Habis itu puasa yang berulang-ulang sebab berulang-ulang bulan, ganti bulan. Puasa. Bulan iki bulan Muharram. Besok bulan misalnya bulan Rajab, bulan Sa'ban. Kan dengan berganti bulan kita tetap puasa. kita tetap sunahkan puasa. Satu hari. Yang mana puasa itu sehari daripada pertengahan. Jadi satu hari. Berulang-ulang sebab berulang-ulang bulan, yaitu puasa sehari daripada awal bulan. Engko pertengahan, engko akhir, engko nang awal poso meneh. Pokoknya tiap ganti bulan puasa. Nah, berganti bulan puasa di awal, di tengah dan di akhir. Dan puasa pada hari Bait. Bait ini putih, yaitu yang ke-13 daripada tiap-tiap bulan, dan yang ke-14 daripadanya, dan yang ke-15 daripadanya. Ada puasa mutih. Puasa mutih kalau menurut agama yaitu puasa di tanggal 13, 14, 15. 13, 14, 15. Kita tapi tanggal bulan apa tahun bulan lihatnya bukan Masehi tapi Hijriah. Bulan langit. Bulan langit. Tanggal 13, 14, 15. Setiap bulan. Namanya Yaumul Bait. Yaumul Bait, hari-hari putih. Hari-hari putih. Hari terang bulan itulah, kan? Terang bulan itu maksudnya. Apa tiap bulan ini bulan, Pak? Ya ini. Ada bapaknya nggak merhatiin. Tiap bulan. Itulah, maka sekali diperhatiin lah bulan itu. Enggak, perasaan saya sana nggak tiap bulan ada bulan.
Di sini Timur kita bulan mendung nanti waktu selalu. pas mau purnama nanti baru ada keluar bulan, kalau enggak jarang ada tuh. Ya itu tadi, ketika bulan itu penuh Heeh. ataupun penuhnya itu kurang sedikit, itulah yaumul bed tadi. 13, 14, 14, 15. Kadang-kadang sampai baru penuh dia kan. Nah, penuh itu Kalau baru yang purnama. masih seperti ini misalnya, itu berarti masih tanggal muda, ataupun kalau yang sebaliknya itu udah tanggal tua. Tapi kalau pas bulat, itulah pas penuh. pertengahan bulan. dia kalau fullnya biasanya tanggal 18 tuh full Enggak 18 18. Fullnya itulah 15. 15 nya Pak. 15. Apalagi di sini mana pernah aku nengok bulan. Mendung sekali. Sini perasa pun nggak ada bulan. Tengok-tengok lah bulannya Pak. Orang sasa keluar pasti nggak ada bulan. Ini yang ditengok bulan istri aja. Dan yang 15 daripadanya. Adapun puasa yang berulang-ulang sebab berulang-ulang Jumat itu yaitu puasa hari Isnin dan pada hari Kamis. Nah, maksudnya dengan berganti-ganti hari, ataupun kalau bahasa kita ini berganti Jumat. Berarti Senin Kamis ya, puasa Senin Kamis. Senin Kamis. Dan daripada Jumat, tetapi hendaklah dipuasakan hari Jumat itu serta hari Khamis, atau disertakan hari Sabtu. Nah, jadi sini juga ada diperintahkan. Dan pada hari Jumat. Jadi sunnah puasa itu hari Kamis, Jumat. Jumat. Kalau Jumat juga disunahkan puasa. Syaratnya hendak dipuasakan hari Jumat itu serta hari Kamis, atau serta hari Sabtu. Karena makruh puasakan pada hari Jumat Atau itu dengan tiada dipesertakan hari Kamis atau hari Sabtu. Nah, seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang artinya, jangan puasa seorang daripada kamu pada hari Jumat, melainkan bahwa dipuasakan pada hari yang dahulunya atau pada hari yang kemudian. Allah.